Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama Arga TR. Nah, kali ini aku mau melanjutkan video sebelumnya yang bahas tentang persentri ya teman-teman. Karena banyak banget yang bertanya tentang persentri ini saat pemakaian di jalan ya teman-teman. Seperti apa saat aku pakai di jalan dan tes berkendara itu feel-nya seperti apa. Nah, banyak banget yang bertanya seperti ini intinya. Nah, ada yang tahu nggak? Ini ngomong-ngomong, ini aku lagi di mana? Ada yang tahu nggak? Kalau kalian anak Malang pasti tahu ya, ini lagi di mana ya teman. Oke, langsung aja kita sambil motoran dan kita bahas feel-nya saat pakai Persentri 1500 rpm dari Daytona di NMAX Old aku ya teman-teman. Oke, langsung kita coba jalan ya teman-teman sambil kita bahas. Nah, ini sengaja aku motoran sambil motovlognya ini di kota ya teman-teman. Jadi ya biar pengetesan dan pembahasannya itu lebih enak ya teman-teman. Karena ya Persentri itu sangat berhubungan erat dengan tarikan awal motor. Nah, ibaratnya itu kalau di motor kopling manual, motor laki itu, motor sport ya. Banyak yang menyebut seperti itu. Nah, itu ibaratnya itu kita melepaskan koplingnya. Nah, tangan kiri kita saat melepaskan kopling itu. Nah, maksudnya itu ya seberapa cepat dan seberapa lambat saat kita melepas kopling dengan tangan kiri. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau diibaratkan di motor manual, itu kalau lepasnya kita lambat, itu diibaratkan memakai persentri yang lebih keras. Kalau kita ngelepas koplingnya itu lebih cepat, itu ya diibaratkan pakai persentri yang lebih lembek ya teman-teman. Nah, ini kita lagi di deket pasar burung teman-teman, pasar burung Malang. Nah, lumayan macet ini teman-teman, kita bisa merasakan saat memakai Persentri 1500 rpm ini. Nah, oke, langsung aja kita bahas ya teman-teman. Pertama, nah kalau di NMAX Old aku ini, kalau dibilang pakai 1500 rpm jadi gerung. Nah, itu menurut aku sendiri saat memakai ini menurut aku enggak sama sekali teman-teman, enggak gerung sama sekali. Nah, enggak tahu ya kenapa. Ya mungkin ya beda settingan CVT dari part lainnya ya teman-teman. Mungkin kalian kalau pakai kampas standar dan mangkok standar itu jadi gerung ya, mungkin bisa jadi ya teman-teman. Beda dengan aku ini. Ini di NMAX Old aku kan pakai kampas gandanya itu pakai kampas ganda karbon dari Mirzet. Nah, itu setahu aku itu bahannya serat karbon ya teman-teman. Dan mangkoknya sendiri aku pakai mangkok kartel lurus dan mangkok yang ada lubang-lubangnya itu teman-teman dari Pro Racing Line. Nah, mangkok ungu. Mangkok yang menurut aku yang mangkok yang super ringan. Nah, ini mangkok ini enak banget buat akselerasi ya teman-teman. Tapi nggak fokus dibahas di situ ya teman-teman. Aku pengen bahasnya fokus di Persentri. Jadi ini nggak gerung sama sekali teman-teman. Ya mungkin nggak bisa karena mangkok dan kampasnya itu sangat nyetel banget. Maksudnya itu ya sangat lengket ya teman-teman. Gripnya itu sangat bagus banget. Mungkin bisa jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, nggak tahu ya kalau misalkan dipakai di kampas dan mangkok standar itu nggak tahu ya teman-teman. Nah, rencananya itu mungkin besok ya, besok aku akan riset lagi mencoba pakai kampas dan mangkok standar. Saat memakai Persentri 1500 rpm itu feel-nya itu jadi beda lagi atau gimana ya teman-teman. Besok mungkin aku coba ganti lagi atau riset kembali ya. Nah, kalau saat ini aku pakai di NMAX Old aku ini, saat aku nikmati saat ini ya nggak gerung sama sekali teman-teman. Gredek ya nggak sama sekali kalau gredek. Enak teman-teman, enak dan menurut aku ya bisa dibilang cocok dengan karakter berkendara aku ya teman-teman. Karakter berkendara buat harian, ya buat macet-macetan seperti ini teman-teman. Nggak buat stat-statan maksudnya.
Maksudnya itu nggak langsung gaspol saat dari berhenti mau jalan, itu nggak langsung gaspol itu ya, nggak seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan dipakai seperti itu ya kurang cocok menurut aku kalau di NMAX Old aku ini, karena kurang keras teman-teman. Karena ya gimana ya, karena ya membukanya itu kampasnya itu masih di RPM rendah, jadi nggak terlalu gerung. Nah ini buktinya ini kena macet ya, ini nggak gerung teman-teman. Mungkin bisa dilihat di tangan kanan aku saat sedikit narik gas saja sudah jalan teman-teman. Ya mungkin kalau dari suara knalpot atau suara mesin aku nggak terlalu kedengeran ya teman-teman, karena masih pakai knalpot standar. Nah, barangkali nanti ada yang endorse endorse knalpot standar racing mungkin. Oke, langsung kita pasang ya. Tapi ya saat ini masih pakai knalpot standar standar orinya ya teman-teman, masih mumpuni kok, dan masih ya juga aman dari polisi dan ramah lingkungan teman-teman. Tapi kalau ada ya misalnya ada yang mau endorse knalpot standar racing ya monggo ya. Nah intinya ya ini kalau dipakai buat harian itu masih nyaman dan recommended teman-teman. Nah aku lewat sini teman-teman. Nah ini aku tunjukkan ya, ini mumpung jalannya lumayan sepi ya teman-teman. Ini aku tunjukkan saat tarikan awal. Nah ini aku dari berhenti ya, coba aku berhenti. Nah itu tunjukkan tangan kanan aku saat narik gas ya teman-teman. Nah ini baru narik sedikit aja udah jalan teman-teman. Ya nggak gerung sama sekali teman-teman. Kalau coba aku langsung gaspol ya teman-teman dari berhenti. Coba aku langsung gaspol. Bentar. Nah, seperti itu teman-teman. Ya jadi kalau dibilang teriaknya kurang ya menurut aku masih kurang teman-teman. Kalau mungkin pernya lebih keras lagi ya, kalau langsung digaspol kan teriak dulu mesinnya, teriak dulu langsung baru lari ya teman-teman. Jadi si kampas ganda dan mangkok kopling itu nempelnya itu di RPM lebih tinggi, jadi kan bisa didapatkan tenaga tersalurnya itu lebih tinggi ya teman-teman. Kalau diibaratkan di motor kopling manual itu kita startnya itu kita gas dulu, RPM agak tinggi baru kita lepas koplingnya. Nah kalau kalian coba kan pasti motor bisa lompat ya teman-teman. Nah seperti itu kalau diibaratkan di motor kopling manual. Kalau kita pakai macet-macetan atau harian, pakai harian biasa kan pasti kita ngelepas koplingnya itu kan seirama ya dengan kita saat memutar gas. Jadi ya saat RPM rendah kita sudah melepaskan koplingnya ya teman-teman. Nah jadinya ya tenaganya itu kurang besar ya teman-teman yang tersalur, tapi ya kan lebih nyaman gitu ya teman-teman. Nah ini kalau untuk kebutuhan aku sendiri, kebutuhan harian seperti ini ya masih recommended ya teman-teman menurut aku. Jadi kan settingan CVT itu tergantung dari selera ridernya ya teman-teman. Tidak bisa dipukul rata pakai settingan seperti ini enak, itu nggak bisa teman-teman menurut aku. Jadi selera atau pilihan atau cara berkendara dari ridernya masing-masing, jadi beda-beda teman-teman. Nah, mungkin settingan seperti ini kalau menurut orang lain itu belum tentu enak teman-teman, dan ada juga yang bisa bilang enak banget, itu ada teman-teman dengan settingan seperti ini misalkan ya teman-teman. Jadi menurut aku anjuran dari aku itu settingan CVT itu ya dipakai dulu, dicoba dulu, kalau kurangnya di mana itu baru ada revisi ya teman-teman, atau ada penggantian part. Kurangnya di mana, misalkan kurangnya di tarikan awal itu ya ada perubahan di bersentri, kalau di tarikan tengah mungkin bisa ada perubahan di gramasi roller atau versivity. Nah, jadi ya disesuaikan dengan kebutuhan aja ya teman-teman untuk settingan CVT.
Nah, ini kalau untuk putaran atas, putaran menengah ke atas, itu menurut aku ya sejauh ini kalau aku tes persentri itu enggak ngaruh teman-teman. Ya enggak begitu ngaruh lah, bisa dibilang enggak ngaruh kalau untuk persentri. Ya logikanya kalau sudah jalan ya motor sudah jalan, itu kan kampas ganda itu sudah mekar atau sudah megar ya teman, sudah menempel ke mangkoknya. Jadi ya tugas dari persentri itu sudah selesai teman-teman, menurut aku seperti itu ya. Ya kan kampas itu sudah menempel dan berputar bersamaan dengan mangkoknya, kampasnya itu putar bersamaan dengan mangkoknya. Jadi kan ya persentrinya itu udah nggak bekerja lagi ya, sudah begar untuk kampasnya. Jadi ya tugas persentri itu ya ditarikan awal teman-teman, menurut aku seperti itu. Kalau dibilang ada perubahan nggak saat ditarikan atas, ya enggak teman-teman, nggak ada. Kalau untuk persentri sendiri ya khususnya. Nah, kalau untuk konsumsi BBM ya, mungkin ada yang tanya kalau untuk konsumsi BBM gimana bang? Nah, ya kalau logikanya pakai persentri lebih keras itu pasti lebih boros teman-teman, karena ya membutuhkan RPM tinggi, ya nggak tinggi sih, yang lebih tinggi untuk motor bisa jalan. Nah, ya logikanya kan pasti lebih boros teman-teman ya. Kalau RPM lebih tinggi motor baru bisa jalan, itu ya pasti lebih boros. Tapi ini ya nggak jauh beda dengan persentri sebelumnya yang aku pakai. Yang aku pakai sebelumnya itu persentri dari 44D. Persentri 44D, kode 44D itu dari Seon Karbu teman-teman. Itu kan aku transpirasi pertama dari Om Denny Uban Gunawan. Bisa dilihat di kontennya Om Denny Uban Gunawan. Itu kata beliau kan persentri dari Seon Karbu itu setara dengan 1200 RPM. Ternyata ya saat aku pakai 1500 RPM memang benar teman-teman, ini nggak jauh beda dari persentri Seon Karbu. Ya memang lebih keras sedikit ya nggak jauh lah teman-teman. Tapi kalau dibandingkan dengan orinya ini ya agak jauh teman-teman, agak jauh lebih keras seperti itu. Nah, untuk ketahanan panas, nah ini penting banget ya teman-teman. Untuk ketahanan panas saat memakai persentri dari produk dari Daytona ya intinya. Ini dari Daytona ini untuk ketahanan panas. Ya, yang namanya pir itu kan kalau saat keadaan dingin dan keadaan panas pasti ada perubahan elastisitasnya ya teman-teman. Logikanya kan seperti itu ya. Nah, ini untuk bahannya sendiri dari persentri Daytona ini menurut aku saat pakai panas ini kan mesin dalam kondisi panas ya teman-teman, itu masih bisa dibilang menurut aku masih bagus teman-teman. Untuk ketahanan panasnya, maksudnya untuk ketahanan panas itu masih bagus. Jadi kenapa aku bisa bilang seperti itu, karena dari kondisi dingin dan saat kondisi panas itu perbedaan membukanya kampas itu dari feel-nya itu, membukanya kampas itu nggak jauh beda teman-teman. Ya mungkin ada penurunan sedikit kekerasan ya, mungkin ada sedikit penurunan ya teman-teman. Ya sama dengan persentri original itu pasti ada sedikit perubahan saat tarikan awal pada saat mesin dingin dan mesin panas itu pasti ada perbedaan teman-teman. Karena ya itu tadi logikanya kan persentri atau ya pir itu kalau dalam kondisi dingin dan dalam kondisi panas itu pasti ada perbedaan elastisitasnya ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk Daytona sendiri ini masih bisa dibilang ketahanan panasnya itu bagus teman-teman. Hampir mirip dengan standar atau original ya teman-teman. Nah, ini kan mesinku dalam keadaan panas teman-teman ya. Nah, ini aku contohkan saat macet-macetan langsung aku tarik. Waduh, seperti ini teman-teman ya. Agak kacau seperti ini. Aku tarik. Ya wes intinya ya persentri dari Daytona ini recommended teman-teman. Menurut aku recommended untuk dibeli karena dari harganya sendiri juga murah teman-teman. Dan varian pilihannya itu banyak banget
banyak banget teman-teman. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ada yang 1000 rpm, ada yang 1500. Itu sesuaikan dengan motornya masing-masing. Itu ada 3 pilihan ya teman-teman. Untuk Beat Mio itu sama. Lalu dari yang kedua itu ada NMAX New, Lexi, Aerox itu sama. Lalu yang ketiga itu Vario 125, Vario 150, lalu sama NMAX Old itu sama teman-teman. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan kalian dan motor kalian. Ya masing-masing dari motor varian motor tadi itu ada yang 1000 dan 1500. Seperti itu. Dari recommended menurut aku sangat recommended dari harganya yang murah dan pilihannya banyak dan ketahanan panasnya itu bagus teman-teman. Nah, oke seperti itu. Kalau ada yang ditanyakan lagi dari Persentri Daytona ini bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Ya mungkin aku bisa lupa ya, saat ini aku pengen bahas apa ya bisa lupa ya. Nanti tanya aja di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.